Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para ummahat, para akhwat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat, penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab ke-16. Babun qaulullahi ta'ala. Berkata pengarang kitab Tauhid ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab firman Allah ta'ala dalam surah Saba ayat 23. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Kata Allah Ta'ala, sehingga dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Hati siapa yang dimaksud? Hatinya para malaikat. Qalu, sebagian malaikat berkata kepada malaikat yang lain, apa yang Rabbmu firmankan kepadamu? Madza qala rabbukum? Qalul haqqa. Sebagian malaikat berkata, yang Allah firmankan kepada kami al-haqqa, kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Pengarang kitab Tauhid nggak memberikan judul lumahan. Kira-kira judul yang pas apa untuk bab ini? Apa judul yang pas, Sumahan? Langsung membawakan dalil saja, tidak diberikan judul. Apa judul yang pas untuk bab ini? Apa judul yang pasnya? Yang online juga boleh, jawab di chat. Apa judul yang pas untuk bab ini? Bab firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Apa judul yang pas? Apa? Gak kedengeran, Umar. Tidak ada satupun yang pantas menjadi sekutu. Iya. Bisa, tapi kurang lengkap saja. Firman Allah ini menyebutkan siapa, Umar? Malaikat. Kata Allah, sehingga mereka, para malaikat, , dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka.
Karena malaikat kalau mendapat firman dari Allah, apakah itu berupa wahyu, itu isinya perintah atau larangan untuk disampaikan kepada para nabi, maka keadaan malaikat itu begitu takut. Sampai nanti di dalil yang kedua dijelaskan tafsir ayat ini. Sebagian mereka berkata, apa yang difirmankan Allah kepada kalian? Maka mereka menjawab, qalul haq. Yang Allah firmankan senantiasa kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dan mereka pun berkata, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Judul yang tepat Ummahat, bisa Ummahat kasih di judulnya. Kalau bisa kita berikan judul yang tepat ini adalah malaikat yang gagah perkasa sekalipun, malaikat yang gagah perkasa sekalipun tunduk dan takut kepada Allah Ta'ala. Malaikat yang gagah perkasa sekalipun, mereka tunduk dan takut kepada Allah Ta'ala. Maka betul tadi, nggak layak untuk kita beribadah kepada malaikat. Nggak layak untuk menjadikan malaikat sesembahan selain Allah. Nggak layak untuk menjadikan malaikat itu sekutu bagi Allah. Karena kenapa? Ternyata malaikat pun takut dan tunduk kepada Allah. Nanti tafsirnya ayat ini, dalil yang kedua dan ketiga, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang tafsir surah Saba ini. Maka bab ini sebetulnya masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, Ummahat. Masih ingat tidak apa bab sebelumnya? Bab sebelumnya bicara tentang apa? Bab sebelum ini. Apa judulnya? Batilnya kesyirikan atau segala peribadatan kepada selain. Maka ada hubungannya dengan bab yang kita bahas ini juga. Lanjutan bahwasannya pengarang kitab ini membawakan dalil juga batilnya orang yang beribadah kepada malaikat. Batilnya orang yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan. Termasuk batil menjadikan sekutu-sekutu selain Allah walaupun itu dari kalangan malaikat. Jadi lihat bagaimana pengarang kitab ini secara sistematis menghubungkan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Maka ini hubungannya Ummahat. Bahwasannya di bab sebelumnya kan dijelaskan tuh dalil-dalil, bukti-bukti menjadikan Rasulullah sebagai sesembahan itu batil, menjadikan wali-wali Allah sebagai sesembahan itu batil, menjadikan orang-orang saleh sebagai sesembahan itu batil. Nah, di bab ini dibawakan dalil siapa yang beribadah kepada malaikat itu pun batil, gak layak untuk dijadikan sesembahan. Emang ada manusia yang nyembah malaikat? Ada. Allah sebutkan itu dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-19. Kata Allah Ta'ala, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ.
Di antara mereka orang-orang musyrik jahiliyah menjadikan para malaikat-malaikat Allah yang merupakan hamba-hamba Allah itu dianggap sebagai anak perempuannya Allah. Mereka sembah itu malaikat. Mereka ibadahi itu malaikat. Makanya kata Allah, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu sehingga mereka mengatakan malaikat itu anak Allah? Maka persaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanya pada hari kiamat nanti. Ini umat, ya. Jadi dalil yang pertama ini sudah sangat jelas tentang batilnya kesyirikan, termasuk menjadikan malaikat sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadahi. Makanya kata Syekh Utsaimin, hubungan antara ayat ini dengan tauhid apa? Sesungguhnya di antara bukti-bukti yang jelas bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka termasuk para malaikat, walaupun mereka makhluk yang paling dekat dengan Allah, mereka pun ternyata takut dan tunduk kepada Allah. Terus kenapa kalian sembah? Kalau malaikat yang mereka takut dan tunduk kepada Allah, kok kalian nyembahnya kepada malaikat? Maka inilah hubungan antara dalil ini dengan masalah tauhid. Kalau ternyata dalam ayat ini kan Allah gambarkan apa? Sehingga rasa takut malaikat yang ada dalam hati mereka itu hilang. Baru mereka bisa saling berbincang dengan sesama mereka, sesama malaikat. Yang di sini disebutkan bahwasannya malaikat ternyata kalau dapat wahyu dari Allah, mereka pun tunduk sampai tersungkur dan sujud. Nanti yang menjelaskannya dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari tentang keadaan malaikat ketika mereka mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Baik, kita jelaskan sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Kata beliau, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga rasa takut yang ada dari hati mereka, para malaikat, itu Allah hilangkan. Maknanya, rasa takut yang ada pada hati malaikat tersebut menandakan bahwasannya malaikat pun takut dan tunduk kepada Allah. Kemudian ketika sesama malaikat saling bertanya, madza qala rabbukum? Sebagian malaikat nanya kepada malaikat yang lain, apa yang Rabb kalian firmankan kepada kalian? Jawaban malaikat yang lain, qalul haqqa. Yang Allah firmankan adalah hak, kebenaran. Kenapa? Karena Allah yang maha benar dan tidak pernah menyampaikan kecuali yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurna kalimat Rabbmu yang maha benar dan juga adil. Benar apa? Dalam setiap yang dikabarkan dan juga adil dalam setiap hukumnya. Ini makna dari perkataan bahwasannya apa yang disampaikan Rabb kami adalah kebenaran. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa huwal aliyyul kabir. Dialah Allah yang maha tinggi. Kata Syekh Utsaimin, tinggi di sini ada dua maknanya. Al-ulu fi dzatihi wa sifatihi. Yang maha tinggi dalam zatnya dan juga
dalam sifat-sifatnya. Zat Allah maha tinggi, sifat-sifat Allah maha tinggi. Sebagian ulama menambahkan uluwul qahar, kekuasaan dan keperkasaan Allah juga maha tinggi. Jadi ada 3. Uluwul qahar, keperkasaan dan kegagahan Allah yang maha tinggi. Yang kedua, uluwul zat, ketinggian zat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sifatihi, ketinggian sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-Kabir, salah satu nama dari sifat Allah juga yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah. Dan ini kan manhaj Ahlus Sunnah. Setiap ada nama Allah yang disebut, itu berarti terkandung sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-Kabir maknanya Zul Kibriya wahiyal azamah la yudaniha syai'un. Zul Kibriya yang maha gagah perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Yang maha agung, dan tidak ada yang lebih agung dari Allah Ta'ala. Kata Syekh Utsaimin, hubungan ayat ini dengan tauhid, kalau Allah yang maha sendiri dalam keagungannya, yang maha esa dengan keagungannya, dan tidak ada makhluk yang bisa menyetarakannya, maka berarti hanya Allah yang esa saja yang berhak untuk diibadahi. Kita ambil faidah-faidah di dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini mengandung faidah di dalamnya annal malaikata yakhafunallah. Ternyata para malaikat-malaikat yang sangat agung. Malaikat itu kan pernah kita bahas ya, bagaimana bentuk fisik mereka yang begitu gagah. Bentuk fisik mereka yang begitu perkasa. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam riwayat Nasa'i. Kata Abdullah bin Mas'ud, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu 600 janahin qad saddal ufuq. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril dan beliau memiliki 600 sayap yang itu menutupi ufuk timur dan barat. Lihat keperkasaannya malaikat. Mereka punya sayap, diantaranya malaikat Jibril punya 600 sayap. Yang sayap itu menutupi ufuk timur dan barat. Itu makhluk, itu ciptaan Allah. Tapi ternyata mereka pun tunduk dan takut kepada Allah Ta'ala. Begitu juga pernah Anda ceritakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillah. Kata Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah untuk membicarakan salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, yaitu min hamalatil arsh, malaikat yang memikul arshnya Allah. Kata Rasulullah, beliau ceritakan nih bagaimana bentuk fisiknya malaikat yang memikul arsy Allah. Kata Rasulullah, innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 amin. Jarak antara ujung telinganya malaikat hamalatul arsh dengan jarak punggungnya ini itu hanya sejauh perjalanan 700 tahun.
Bayangin jarak apa? Telinganya ini, daun telinga dengan bagian pundaknya. Itu jaraknya sejauh perjalanan 700 tahun. Seperti apa itu? Besarnya malaikat, gagah perkasanya malaikat Allah. Dari sisi bentuk fisiknya saja, kita sudah kebayang seperti apa itu bentuknya malaikat, yang ternyata mereka pun takut dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ibadahnya malaikat, gak ada yang mengalahkannya. Kata Allah Ta'ala, ibadahnya malaikat itu, yusabbihuna al-laila wan-nahar, la yafturun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 20, Allah mengatakan, mereka para malaikat-malaikat Allah senantiasa bertasbih siang dan malam dan tidak pernah bosan. Kita kan kadang zikir 33 kali aja bosan. Ini malaikat ya bertasbih siang dan malam dan gak pernah merasakan bosan. Dan ini sifatnya malaikat. Mereka nggak pernah bosan, jenuh dalam beribadah kepada Allah. Begitu juga kata Allah dalam surah Fussilat ayat 38. Falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Mereka lah orang-orang yang ada di sisi Rabbmu, senantiasa bertasbih malam dan siang, dan mereka nggak pernah bosan melakukan itu. Malaikat Allah gagah perkasa, fisiknya, ibadahnya begitu kuat, tapi tetap tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau malaikat saja tidak layak untuk kita ibadahi, padahal mereka makhluk yang gagah perkasa, senantiasa taat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu mentaati perintah Allah. Kalau mereka saja tidak layak untuk diibadahi, apalagi makhluk selain malaikat. Yang ibadah mereka nggak akan sampai seperti malaikat. Yang fisik mereka nggak segagah para malaikat. Terus kok kalian menyembahnya kepada orang-orang yang secara fisiknya, secara ibadahnya jauh di bawah malaikat. Nah, ini lagi-lagi nih. Coba disentuh akal sehatnya orang yang berbuat syirik. Kenapa kok mereka ibadahnya kepada jimat, benda-benda keramat, orang-orang soleh yang sudah mati, wali-wali Allah yang sudah mati. Padahal malaikat saja yang lebih baik daripada mereka, makhluk yang paling top, malaikat. Selalu ibadah kepada Allah, gak pernah maksiat, fisiknya begitu gagah, mereka pun gak layak untuk diibadahi, sehingga mereka takut dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah ini ummahat kaitannya kenapa ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Faham ummahat? Paham hubungan ayat ini dengan bab tauhid? Paham ya? Kalau malaikat saja yang begitu gagah perkasa secara fisik dan gak pernah letih, gak pernah bosan dalam ibadah, mereka Allah sebut gak layak untuk diibadahi karena mereka takut dan tunduk kepada Allah, apalagi makhluk-makhluk yang di bawah para malaikat. Mereka lebih tidak layak lagi untuk kita ibadahi, untuk kita tawakal kepada mereka. Ini dalil yang pertama. Oh, baru faidah pertama. Faidah yang kedua dari ayat ini, isbatul qulubu lil malaikah. Ayat ini menetapkan bahwasannya malaikat itu punya hati, umat. Punya jiwa juga. Hanya saja mereka tidak memiliki hawa nafsu.
Sebagaimana firman Allah ini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga Allah hilangkan itu rasa takut dari hati-hati para malaikat. Maka di sini menetapkan ternyata memang malaikat memiliki jasad, di antaranya memiliki hati juga. Yang ketiga, faidah dari ayat ini, isbatu annahum ajsam laisa wa laisu arwahan mujarradah minal jismiyah. Kata Syekh Utsaimin, ayat ini juga memberikan faidah kita wajib menetapkan malaikat itu bentuknya fisik materi, bukan saja ruh. Karena ada sebagian kaum muslimin yang meyakini malaikat itu nggak ada bentuknya. Maka jelas dalam ayat ini, ya, ternyata malaikat itu punya bentuk, diantaranya punya hati, punya jiwa. Bahkan tadi hadis Abdullah bin Mas'ud punya sayap. Begitu juga dalam surah Fatir ayat yang pertama, yang Allah berfirman, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Dialah Allah yang menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai utusan Allah yang memiliki sayap-sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap, sampai tadi malaikat Jibril punya 600 sayap. Ini dalil yang jelas, kita wajib menetapkan malaikat itu bukan hanya ruh, tapi dia fisik materi. Ini faidah yang ketiga. Faidah yang keempat dari ayat ini, annalahum uqulan. Ayat ini juga menetapkan malaikat juga punya akal. Karena yang namanya hati itu tempatnya di akal, kata Syekh. Maka ini membantah mereka yang mengatakan malaikat nggak punya akal. Karena ternyata di sini ditetapkan malaikat itu punya hati dan hati itu tempatnya di akalnya. Yang kelima, faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini, isbatul qawli lillah wa annahu muta'alliqun bimasyiatih. Kita wajib menetapkan Allah itu berbicara. Allah itu memiliki sifat kalam. Tidak seperti sebagian kelompok yang mereka menafikan sifat Allah kalam ini. Kata mereka, kalau Allah bisa berbicara, sama aja dengan makhluk. Karena makhluk bisa berbicara. Akhirnya mereka takwil tuh. Sebagian Asy'ariyah ini, mereka takwil Allah itu berbicara, tapi bicaranya nggak ada suara dan bukan berupa huruf dan kata-kata. Subhanallah. Semakin mereka mentakwil, semakin menggelikan. Ya, gimana itu orang berbicara, ya, tapi nggak ada suara. Ya, Allah Ta'ala berbicara, walaupun kita tidak menetapkan bagaimana cara bicaranya Allah. Tapi semakin orang itu mentakwil kan semakin menggelikan. Berbicara nggak ada suara dan tanpa huruf dan kata-kata. Maka kita wajib menetapkan Allah berbicara, tapi berbicaranya Allah berbeda dengan makhluknya. Ini yang selalu diingkari sebagian mereka yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebetulnya kan secara akal sehat juga sudah bisa dicerna. Ya, ketika kita mengatakan Allah itu berbicara, bukan berarti berbicaranya Allah sama dengan makhluknya. Loh, kita sesama makhluk aja kan beda, umat. Coba, kita kan duduk. Monyet duduk nggak, umat? Duduk. Duduknya monyet sama kita sama tidak? Beda. Itu makhluk dengan makhluk.
Secara akal sehat sudah bisa dicerna. Maka seperti ini, kalau memang itu dalilnya menetapkan sifat Allah Al-Kalam, yang di sini kata Allah apa? Qalu al-haqqa, kata malaikat, bahwasannya yang Allah firmankan kepada kami, yang Allah katakan kepada kami adalah kebenaran. Maka di sini menetapkan Allah itu berbicara. Banyak ayat-ayat yang lain juga. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Allah Musa. Ya, makanya Musa dijuluki kalimullah. Ya, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Maka ini diantara faidah dari ayat ini. Menetapkan sifat Allah yang bisa berbicara dan itu sesuai dengan hal yang Allah kehendaki. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa fis sahihi, dalam kitab sahih, maksudnya kitab sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah, ini ummahat yang Anda katakan dari di awal, hadis ini menjelaskan tafsir ayat dalil yang pertama tadi. Surah Saba ayat 23. Ini tafsirannya. Dan sebaik-baik metode tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Dan ini metode yang digunakan ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi hadis ini tafsiran ayat yang kita bahas tadi. Kata Rasulullah, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Apabila Allah telah menetapkan suatu perintah di langit, atau Allah memberikan wahyu kepada malaikat di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan. Para malaikat ketika dapat wahyu dari Allah, mereka mengepakkan sayap-sayap mereka dalam keadaan tunduk dan rendah di hadapan Allah Ta'ala. Ingat ya, ngepak-ngepaknya jangan dibayangin kayak burung ngepak-ngepak. Ya, maksudnya di sini dalam keadaan takut, dalam keadaan mereka tersungkur ketika nerima wahyu dari Allah. Jangankan malaikat, ummahat, Allah berikan perumpamaan kan, ketika ayat itu turun kepada gunung, bagaimana gunung hancur. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan ayat ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur, terbelah saking takutnya mereka kepada Allah. Ini sama. Malaikat ketika dapat wahyu dari Allah untuk menyampaikannya kepada nabi-nabi yang Allah kehendaki, maka mereka nerima firman Allah itu dalam keadaan mereka takut dan tunduk sampai mereka tersungkur dan sujud kepada Allah. Bahkan ka'annahu silsilatun ala safwanin, diibaratkan oleh Rasulullah, keadaan takut mereka itu seperti mereka mendengar suara rantai yang dipukulkan ke batu yang licin dan keras. Ini digambarkan oleh Rasulullah, rasa takutnya malaikat itu seperti mereka mendengar suara apa? Rantai yang dipukulkan ke batu yang licin dan keras. Jadi begitu keras suaranya. Yanfudhuhum dzalik, sampai rasa takut itu masuk ke dalam hati-hati para malaikat. Kemudian Rasulullah baca ayat ini. Surah Saba ayat 23,
hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Rasulullah baca ayat ini sampai sehingga Allah hilangkan rasa takut itu dari hati-hati mereka para malaikat, baru sebagian mereka bertanya kepada malaikat yang lain, apa yang Rob kalian firmankan kepada kalian? Maka mereka menjawab, qalul haqqa. Yang Allah firmankan kepada kami kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi dan juga maha besar. Nah, ini makanya menafsirkan apa? Ayat ini. Ternyata malaikat ketika dapat wahyu dari Allah, mereka dalam keadaan takut, sujud tersungkur di hadapan. Bahkan rasa takut itu sampai masuk ke dalam hati-hati mereka. Kemudian kata Rasulullah, fayasma'uha mustarikus sam'i. Ketika malaikat itu lagi dialog tuh tadi dengan sesama malaikat, apa yang Rabbmu firmankan kepadamu? Kan jawabannya malaikat apa? Itu adalah kebenaran. Di antaranya, malaikat itu dapat wahyu tentang masalah takdir, apa yang akan terjadi di muka bumi. Maka datanglah jin dari kalangan syaitan yang mereka ingin mencuri berita itu. Tapi jangan disalahfahami umahat. Syaitan dari kalangan jin itu mereka nggak bisa menembus langit. Jadi mereka bisa mencuri berita itu dari mana? Mereka mencuri berita itu ketika malaikat sedang turun dari langit dan berada di awan. Dicatat itu malaikat ya, mahat. Jadi jin syaitan itu nggak bisa menembus langit. Dulu sebelum Rasulullah diutus, iya, mereka bisa mencuri berita sampai tembus di langit. Tapi kemudian Allah kuatkan langit-langit itu, sehingga mereka nggak bisa lagi menembus langit, dan mereka hanya bisa sampai mana? Sampai awan saja. Jadi malaikat yang lagi dialog dengan malaikat lain, itu dicuri beritanya oleh jin syaitan ini. Dalilnya yang menguatkan itu bahwa jin syaitan itu nggak bisa nembus langit, tapi mereka curi berita itu dari awan saja, yang malaikat sedang dialog sesama mereka. Dalilnya hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-malaikatu tatahaddatsu fil anan. Para malaikat itu saling berbicara di antara mereka di atas awan. Al-ghamam, yang awan tersebut gelap. Tentang apa? Bil amri yakunu fil ard, tentang segala urusan yang akan terjadi di bumi. Fatasma'u syayatinul kalimah. Kemudian ada di antara syaitan-syaitan yang mereka mendengar dan mencuri berita dari malaikat itu. Kemudian syaitan-syaitan itu membisikkan ke telinga para dukun-dukun. Kemudian kata Rasulullah, fayaziduna ma'aha mi'ata kadzibah. Dukun-dukun itu menambahkan apa yang mereka dengar itu dengan 100 kedustaan. Jadi jin syaitan itu mencuri berita nggak nembus langit tuh mana. Hanya ketika di awan-awan saja. Ya. Makanya di sini ya, hadis ini menjelaskan ternyata malaikat berbicaranya di mana? Di atas awan. Yang mereka saling berbincang apa yang akan terjadi di bumi ini.
yang mereka dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Maka syaitan itu mencuri berita tersebut. Ya, tapi ternyata beritanya pun ditambah-tambahin dengan 100 kedustaan. Ya, dan dari situlah jin syaitan ini ngasih tahu kepada siapa? Dukun. Dukunnya nambah-nambahin lagi 100 kedustaan. Jadi dari sini, ya. Kemudian kata Rasulullah, wa mustarikus sam'i. Oh, afwan, ini bukan perkataan Rasul. Ya, ini pensifatan yang disifatkan oleh Sufyan bin Uyainah. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Rasulullah menjelaskan, jin dan syaitan yang mencuri berita itu, ya, mereka begitu banyak. Nah, disifati oleh ulama Sufyan bin Uyainah, bagaimana ketika beliau menjelaskan hadis ini, Sufyan bin Uyainah ini dari kalangan tabi'in, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mensifatinya kayak gini. Jadi jin syaitannya itu saling bertumpuk sampai ke langit. Ya. Jadi ini syaitan yang paling dekat dengan awan tadi, yang dia curi berita dari malaikat, kemudian dia sampaikan kepada yang paling bawahnya. Jadi estafet gitu, mereka kayak tumpuk-tumpukan gitu, sampai menuju ke atas awan. Jin-jin syaitan itu. Lalu sampailah dari yang paling atas tuh, yang dengar tadi, bincang-bincangnya sesama malaikat, saling menyampaikan kepada yang paling bawah. Fayulqiha ila man tahtahu. Summa yulqiha ila man tahtahul akhar. Sampai summa yulqiha ala lisanis sahiri awil kahin. Sampai akhirnya jin syaitan yang paling dekat dengan bumi itu mereka membisikkan kepada para penyihir dan juga para dukun. Kemudian farubama, nah ini kata Rasulullah lagi, adrakahu syihabu qabla an yultiyah. Terkadang syaitan-syaitan itu sebelum dia tadi menyampaikan berita kepada syaitan di bawahnya, dia terkena lemparan cahaya bintang. Syihab di sini lemparan cahaya bintang. Nah, ini juga diluruskan Ummahat. Yang dimaksud bukan kena bintang. Karena kalau bintang itu dilempar dan jatuh ke bumi, hancur sudah bumi ini. Jadi yang dimaksud lemparan cahaya bintang di sini, kata Syekh Utsaimin, itu yang kita istilahkan hari ini dengan meteor. Jadi ada di antara jin dan syaitan, sebelum mereka bisikin berita itu ke syaitan yang lain, mereka sudah terkena apa? Lemparan cahaya bintang tadi. Makanya kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima. Apa kata Allah? Apa sebelum waja'alnaha rujuman lisyayatin, apa itu? Oh, walaqad zayyannaha bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi bintang-bintang itu, menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan sebagai lemparan-lemparan untuk siapa? Para syaitan. Tapi yang dimaksud yang dilempar di sini bukan bintangnya, Ummah. Tapi yang dimaksud adalah meteor. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa ubama alqaha qabla an yudrikahu. Tapi terkadang juga jin dan syaitan ini bisa menyampaikan berita kepada yang di bawahnya sebelum mereka terkena lemparan meteor ini.
Ini mereka udah keburu apa? Nyampein beritanya tersebut, baru dia terkena meteor. Fayakzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Afwan. Fayakzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Mereka pun, siapa mereka di sini? Siapa mereka di sini? Syaitan. Ya, ketika mereka membisikkan kepada tukang sihir dan juga dukun, kemudian kata Allah, dukun-dukun tadi menambahkan kedustaan menjadi 100 kedustaan. Fayuqalu, kalau ada orang yang datang kepada mereka dan bertanya, bukankah hal ini akan terjadi hari ini dan hari ini? Bukankah telah disampaikan kepada mereka bahwa ini terjadi pada hari ini dan ini? Fayusaddaku bitilkal kalimah allati sumiyat minas sama. Mereka percaya itu dengan yang diucapkan dukun atau tukang sihir, padahal mereka dapat itu dari mana? Jin dan syaitan yang mencuri berita dari malaikat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Faham ummahat cerita hadis ini? Baik, kita ambil faidah hadis ini. Yang pertama, isbatul qawli lillahi azza wa jalla. Hadis ini juga menjelaskan apa? Wajib kita menetapkan Allah itu berbicara. Jelas di sini, ya, di dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW membawakan ayat tadi, Mada qala rabbukum, apa yang Rabb kalian wahyukan, bicarakan kepada kalian. Yang kedua, azamatullahi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menjelaskan keagungan Allah Ta'ala. Bayangkan, malaikat-malaikat kalau dapat wahyu dari Allah, mereka sampai sujud tersungkur. Bahkan nanti di hadis berikutnya, mereka sampai pingsan. Mereka pingsan dengar wahyu dari Allah. Mereka sujud tersungkur, mereka tunduk, gak kuat menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Ini menggambarkan apa? Keagungan Allah Ta'ala. Maka Allah lah yang satu-satunya layak untuk diibadahi. Karena makhluk segagah malaikat yang ibadahnya luar biasa pun tunduk dan takut kepada Allah. Yang ketiga, faidah dari hadis ini, isbatul ajnihati lil malaikah. Wajib kita menetapkan malaikat-malaikat memiliki sayap. Karena tadi ya, dalam hadis ini kata Rasulullah, apabila malaikat menerima wahyu dari Allah, dorobatil malaikah bi ajnihatiha. Malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka, dan itu dalil tunduk dan takutnya mereka kepada Allah. Yang keempat, khauful malaikati minallahi wa khudu'ihim lahu. Hadis ini juga menjelaskan begitu takutnya malaikat kepada Allah dan begitu mereka menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Maka nggak layak malaikat itu diibadahi. Nggak layak kita menjadikan malaikat sebagai sesembahan selain Allah, karena ternyata malaikat begitu takut dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Yang kelima, faidah dari hadis ini, annal malaikata yatakallamuna wa ya'qilun. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, mereka juga bisa berbicara dan mereka memiliki akal. Nah, ini menguatkan faidah ayat tadi ya. Hadis ini menjelaskan malaikat berbicara sesama mereka, yang sampai pembicaraan mereka dicuri beritanya oleh jin dan syaitan. Yang keenam, annahu la yasduru anillahi illal haqqu.
Hadis ini juga menjelaskan tidaklah ada sesuatu yang sumbernya dari Allah Ta'ala kecuali itu adalah kebenaran. Maka Allah lah sumber kebenaran. Maka manusia bisa tahu kebenaran atau tidak? Bisa. Kalau itu apa? Dari Allah Ta'ala. Makanya dalam Islam, sumber ilmu dan kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, karena itu berupa wahyu dari Allah. Ini yang membedakan kita orang Islam dengan orang Barat. Orang Barat itu menjadikan sumber ilmu dan kebenarannya hanya dengan akal logika dan juga panca indera saja. Tapi kita mukmin menjadikan Al-Quran itu sumber ilmu dan kebenaran. Segala kabar yang diberitakan Al-Quran, maka itu pasti benar dan itu jadi ilmu bagi kita. Beda dengan orang Barat, mereka nggak mau menjadikan Injil, Perjanjian Lama itu sebagai sumber ilmu, karena menurut mereka itu nggak sesuai logika, itu mah nggak bisa dibuktikan dengan panca indera. Maka jelas di sini termasuk dalil segala kebenaran itu bersumber dari Allah Ta'ala. Maka orang Islam sumber ilmu dan kebenarannya adalah wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketujuh, Annallaha subhanahu wa ta'ala yumakkinu haula'il jin minal wusuli ila sama'i fitnatan linnas wa hiya ma yalqawnahu 'alal kuhan fayahsulu bidzalika fitnatun. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada di antara jin dari kalangan syaitan yang mereka bisa sampai awan tadi untuk mencuri berita dari para malaikat. Dan itu ternyata bisa dilakukannya kapan, Umahat? Kapan jin itu bisa nyuri berita sampai mereka ke langit? Itu sebelum Rasulullah diutus. Setelah Rasulullah diutus, tidak ada lagi jin syaitan yang bisa mencuri berita. Setelah Rasulullah wafat, apakah jin dan syaitan itu bisa mencuri berita? Iya, kata Syekh Utsaimin. Ini pendapat yang lebih kuat. Jin dan syaitan setelah Rasulullah wafat, mereka bisa lagi untuk mencuri berita dari para malaikat-malaikat. Tapi saat Rasulullah diutus nggak bisa. Nggak bisa jin syaitan ini mencuri berita dari malaikat. Karena kenapa? Karena nanti akan tercampur dengan wahyu. Makanya para ulama menetapkan syaitan itu bisa mencuri berita dari malaikat sebelum Rasulullah diutus dan setelah Rasulullah wafat. Nah, itu mereka bisa mencuri berita sampai hari ini kan. Makanya dukun-dukun makin laku. Ya, karena mereka dapat info jinnya ya dari jin. Bukan informan tapi info jin. Informasinya dari jin. Jin-jin syaitan. Ya. Maka di sini mereka bisa untuk curi berita lagi kapan? Setelah Rasulullah. Ya. Kemudian yang ke-8, kasratul jin. Hadis ini juga menjelaskan banyaknya jumlah jin dari kalangan syaitan. Tadi ya digambarkan oleh Sufyan bin Uyainah seperti ini. Jadi kayak tangga tuh. Ini yang paling atas dekat awan, dia dapat berita dari malaikat, dia curi itu, dia sampaikan ke bawahnya terus, sampai kepada jin syaitan yang dekat dengan bumi. Ya. Kemudian yang ke-9, annal kuhana min aqdzabin nas. Ini yang harusnya kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Dukun-dukun itu manusia yang paling dusta. Karena Rasulullah sifati mereka apa? Mereka itu mendatangkan 100 kedustaan dari apa yang dibisikkan jin kepada mereka.
Apakah 100 ini pembatasan? Kata ulama tidak. Bahkan bisa lebih dari 100 kedustaan mereka. Tapi ucapan 100 ini untuk menunjukkan banyaknya kedustaan para jin, para dukun-dukun dan para peramal-peramal. Jadi hadis ini menjelaskan apa? Dukun-dukun itu manusia yang paling pendusta. Karena Rasulullah mengatakan setelah menerima infonya dari jin, mereka menambahkan 100 kedustaan dari berita tersebut. Ini faidah yang ke-9. Faidah yang ke-10, an-nasahira yusawwiru lil mashhuri ghairal waqi wa fi hadha tahdhirun min ahli tamwih wa talbis wa annahu in sadaku fi syai'in fayajibul hadhara minhum bikulli hal. Sesungguhnya para tukang sihir, mereka itu menggambarkan kesihirannya padahal itu tidak nyata, umat. Inilah yang disebut dengan sihir khoyali. Yang pernah Anda jelaskan ya. Nabi Allah Musa juga pernah terkena sihirnya pesuruh-pesuruh Fir'aun itu. Ketika Nabi Musa duel kan dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Ketika tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu seolah-olah berubah menjadi ular. Padahal sebetulnya itu tetap tongkat. Tapi kata Allah, mata-mata kalian yang telah terkena sihir. Itu namanya sihir khoyali. Nah, tukang sihir ini biasanya mereka melakukan ini. Sihir berupa khoyali, dia sihir mata kita melihat sesuatu yang sebetulnya nggak nyata, seolah-olah nyata. Tadi tongkat, padahal tongkat, tapi seolah-olah kelihatannya seperti ular. Ya. Maka ini adalah tindakannya para penyihir yang mereka menggunakan bantuan siapa? Jin dan juga syaitan. Makanya mereka dihukumi kufur. Mereka dihukumi kufur, ya, karena kenapa? Karena mereka minta pertolongannya kepada jin dan syaitan. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Ini sama umahat, menjelaskan tafsir dari surah Saba ayat 23. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Kata Rasulullah, apabila Allah Ta'ala ingin memberikan wahyu berupa perintah kepada malaikat, maka malaikat akan berbicara, maka Allah akan berbicara dengan wahyu tersebut kepada malaikat. Lihat bagaimana keadaan malaikat, kata Rasulullah, ketika menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Akhadhatis samawatu minhu rajfatun au qala ra'datun syadidatun khaufan minallah. Pada saat itu, pada saat malaikat menerima wahyu dari Allah, langit-langit itu terguncang dan keluar dentuman suara yang sangat keras. Itu yang menjadikan malaikat langsung takut dan tunduk, mereka sujud tersungkur kepada Allah. Fa idza sami'a dzalik, kata Rasulullah, kalau malaikat dengar itu tentang bagaimana guncangan langit, dentuman suara yang keras ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, maka so'iku. Pada saat itu seluruh penduduk langit pingsan. Wa khaulillahi sujada, mereka tersungkur dan sujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril,
Malaikat yang pertama mengangkat kepalanya setelah sujud kepada Allah itu adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyi. Maka Allah pun mewahyukan segala apa yang Allah inginkan kepada malaikat Jibril tersebut. Summa yamuru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril pun berjalan melewati malaikat-malaikat yang lain. Kullama marra bis sama. Setiap malaikat Jibril melewati langit-langit, 7 lapis langit ini, yang di setiap langit itu ada malaikat yang menjaga, maka malaikat tersebut bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diwahyukan Rabb kita kepadamu, wahai Jibril? Maka Jibril berkata, qalal haqqu. Dia Allah mewahyukan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua malaikat pun berkata dengan perkataan yang sama dengan Jibril. Sampai akhirnya Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada nabi-nabi yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Asim, Ibnu Huzaimah. Namun hadis ini sebetulnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun kata Syekh Utsaimin di sini, hadis ini ada hadis yang sama secara perkataannya, dan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hanya saja memang tidak ada kata-kata langit itu berguncang. Tidak ada kata-kata suara yang keras. Tapi sama antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain, mereka dapat info dari malaikat Jibril bahwa yang diwahyukan itu adalah kebenaran. Maka hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Muslim juga dalam kitab Sahihnya. Hampir mirip, ya. Anda bacakan sedikit, ya. Kata Rasulullah, "Idza qada amran", apabila Allah ingin menetapkan suatu perintah, sabbahathu hamlatul arsy, maka malaikat yang memikul arsy bertasbih. Thumma sabbahathu ahlus sama alladzina yalunahum. Kemudian penduduk langit yang lain pun ikut bertasbih seluruhnya. Thumma sabbahathu ahlus sama alladzina yalunahum hatta yablughat tasbih ahlas sama'id dunya. Kemudian seluruh makhluk yang ada di langit, mereka pun bertasbih kepada Allah sampai mereka yang ada di langit dunia. Kemudian summa yaqulun, mereka berkata kepada malaikat hamlatul arsy yang mendengar apa yang Allah perintahkan tadi berupa wahyu, madza qala rabbukum, apa yang telah Rabb kalian katakan kepada kalian, malaikat hamlatul arsy. Mereka menjawab apa? Qalul haqqa. Apa yang Allah sampaikan kepada kami adalah kebenaran. Jadi ini dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kita ambil faidah dari hadis yang ketiga ini. Yang pertama, isbatul iradah liqaulihi idza aradallah. Kita wajib menetapkan kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah ada dua macam. Syekh Utsaimin menjelaskan. Yang pertama, kehendak Allah itu ada yang disebut kehendak syar'iyah. Apa itu kehendak syar'iyah? Kehendak syar'iyah itu apa yang Allah kehendaki namun tidak harus terjadi, dan itu hanya untuk perkara yang Allah cintai saja. Jadi ingat, kehendak syar'iyah itu apa? Kehendak yang Allah kehendaki dan itu tidak mesti terjadi, dan itu dalam perkara yang dicintai dan diridhoi Allah saja. Contoh, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ini dalil adanya kehendak syar'iyah.
Surah An-Nisa ayat 27, kata Allah Ta'ala, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah menghendaki agar mereka bertaubat kepada Allah. Tapi terkadang ada tidak manusia yang tidak taubat? Ada. Makanya kita sebutnya kehendak syar'iyah. Tapi itu perkara dicintai oleh Allah. Kalau ada manusia yang taubat kepadanya. Nah, ini namanya kehendak syar'iyah. Yang kedua, ada yang namanya kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah itu segala yang Allah kehendaki dan pasti terjadi walaupun itu perkara yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kehendak kauniyah, kehendak itu pasti terjadi walaupun itu bukan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Contoh dalilnya apa kehendak kauniyah? Contoh Allah berfirman dalam surah Hud ayat 34, "In kana Allahu yuridu an yughwiyakum." Jika Allah menghendaki, Allah akan menyesatkan kalian. Ada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk sesat, walaupun itu bukan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tapi Allah kehendaki itu namanya kehendak kauniyah. Nah, ini diantara faidahnya menetapkan kehendak Allah Ta'ala. Faidah yang kedua, annal makhluqat, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah, wa in kanat jamadan, walaupun mereka benda-benda mati, tuhissu bi azamatil khaliq, mereka bisa merasakan keagungan Allah Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Ta'ala. Di antaranya Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihi. Bertasbih 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini kepada Allah, dan semua yang ada di dalamnya tidaklah mereka kecuali bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, sama tadi ini dengan hadis sebelumnya, isbatu annal malaikata yatakallamun wa yafhamuna wa ya'qilun. Kita wajib menetapkan malaikat itu berbicara, memahami, dan mereka memiliki akal. Yang keempat, isbatu ta'addudis samawat. Hadis ini juga menetapkan banyaknya jumlah langit-langit sampai 7 lapis langit. Kemudian yang kelima, anna likulli sama'in malaikah. Di setiap langit-langit itu, tingkatan langit pertama, kedua, sampai ketujuh, itu ada malaikat yang menjaganya. Yang keenam, fadilatu Jibril alaihi salam, keutamaan malaikat Jibril karena dialah yang bangun pertama kali setelah sujud tersungkur di hadapan Allah. Kemudian yang ketujuh, amanatu Jibril. Hadis ini juga menjelaskan amanahnya malaikat Jibril. Beliau sampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya kepada malaikat yang lain. Ini membantah orang Syiah yang mengatakan malaikat Jibril itu khianat. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, kok jadi kepada Muhammad? Nah, ini kan perkataannya orang-orang Syiah yang mereka mengatakan malaikat Jibril itu berkhianat. Maka ini bantahannya. Di sini malaikat Jibril mengatakan apa yang Allah wahyukan saja dan tidak menambah-nambahkan isinya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai umat bab ke-16 tentang sama ya, batilnya kesyirikan dan malaikat yang gagah perkasa saja, yang dia gagah perkasa tetap tunduk dan takut kepada Allah, dan ini dalil tidak layak untuk beribadah kepada para malaikat sekalipun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan kitab Tauhid bab yang ke-16.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, kita buka diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, Afwan izin bertanya Ustaz, jika ada ulama atau orang soleh wafat, bagaimana sikap kita agar tidak gulu terhadap wafatnya orang soleh tersebut? Kita tinggal doakan saja umat. Ya, kita doakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati orang yang telah wafat tersebut yang dia adalah orang soleh. Maka cukup kita mendoakan dan kita amalkan nasihat-nasihat orang soleh tersebut, wasiat-wasiatnya yang memang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada perkataan orang soleh sekalipun yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Tapi selama amalan tersebut ternyata sesuai, selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat, maka itu kita amalkan agar menjadi apa? Pahala yang mengalir untuk orang soleh tersebut. Jadi cukup doakan, amalkan ilmu yang telah diajarkan kepada kita dan senantiasa kita mendoakan orang soleh tersebut agar Allah ampuni segala dosanya dan Allah tempatkan di surganya. Yang kedua, izin bertanya di luar tema Ustaz, bolehkah mencetak, memprint foto keluarga dan disimpan di album foto? Foto ulama beda pendapat. Apakah foto tersebut sama dengan menggambar makhluk bernyawa? Walaupun wallahu a'lam, sebagian ulama lebih menguatkan foto itu beda dengan menggambar makhluk bernyawa. Maka foto itu kan seperti cermin saja, bayangan kita yang asli. Maka kalau memang itu mau dicetak, tidak dipajang di dinding-dinding, cukup disimpan saja kalau memang ingin menjadikannya sebagai kenang-kenangan. Maka itu dibolehkan oleh sebagian ulama, tapi tidak dipajang di dinding-dinding atau di rumah-rumah kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana jika suami lebih mementingkan ibunya daripada memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga? Ibunya tidak suka kepada saya karena saya belum kunjung hamil di tahun ke-6 kami menikah. Sampai bilang ke tetangga dan orang lain menyesali bahwa saya belum hamil. Dan menyesal Dan menyesal kami rujuk setelah kami cerai di pengadilan. Apakah saya harus mempertahankan pernikahan ini atau melepasnya? Karena suami setiap marah selalu ngungkit pemberian. Jazakallah. Iya, masalah keluarga ini. Ya. Yang pertama, tetap setiap orang punya hak yang wajib ditunaikan. Seorang suami dia punya kewajiban menunaikan hak istrinya. Di satu sisi dia juga punya kewajiban menunaikan hak orang tuanya. Maka nggak perlu dibenturkan. Yang penting suami itu dia tetap menunaikan hak istrinya dan tetap menunaikan hak orang tuanya. Ya. Adapun berkaitan dengan suami itu ternyata tidak suka karena ibunya tidak suka karena istri tersebut belum hamil, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena itu bagian dari menolak apa yang Allah takdirkan. Ya, maka kembali kepada sang istri tersebut. Kalau memang dia merasa sudah tidak nyaman lagi bersama suaminya, dia coba sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Ya, walaupun tetap ana selalu menyampaikan perceraian itu bukan jalan yang terbaik. Maka lebih baik ya tetap mempertahankan, ya. Tapi kalau memang terasa sudah begitu berat, ya, dan nggak bisa merasa nyaman lagi, ya maka tidak bisa dipaksa. Maka silakan istikharah,
kemudian ambil keputusan. Kalau Allah mudahkan, maka itu keputusan yang terbaik. Ya, Allahu taala a'lam bissawab. Ustaz, sunnah sholat witir sebelum tidur, apakah lebih afdal dibanding sholat witir setelah sholat tahajud yang dilakukan setelah bangun tidur? Sebaik-baik sholat witir itu sebagai penutup sholat-sholat malam kita. Karena itu hadisnya, riwayat Bukhari Muslim, ija'alu akhir sholatikum witra. Jadikanlah sholat kalian yang terakhir di penghujung malam itu adalah sholat witir. Maka seafdol-afdolnya, seutama-utamanya sholat witir itu di akhir malam menjelang subuh. Adapun ulama membolehkan sholat witir sebelum tidur kalau dia khawatir tidak mampu untuk bangun di sepertiga malam. Tapi kalau dia dia merasa mampu untuk bangun, maka lebih utama dia melakukannya nanti setelah dia bangun dari tidur, sholat tahajud, dan dia tutup dengan sholat witir. Jadi yang lebih afdol di akhir malam menjelang subuh, bukan di awal malam. Karena sebaik-baik sholat witir, dia menjadi penutup seluruh sholat-sholat malam kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Jika seorang suami diam-diam menikah lagi tanpa alasan yang jelas. Ini berat, ini bahasan yang ya. Saya tuh paling gak berani jawab kalau masalah poligami itu. Karena saya bukan praktisi gitu. Lebih baik tanya kepada asatizah yang memang sudah mengamalkan itu ya. Tapi nggak apa-apa Anda bacakan ya. Sedangkan agama dan ibadah suami tersebut masih kurang, ekonomi juga masih banyak hutang, dengan istri pertama juga kurang nafkah batinnya. Dengan istri pertama sudah memiliki anak, istri pertama juga sehat. Pertanyaan pertama, apa yang sebaiknya istri pertama lakukan? Bolehkah meminta cerai atau minta suaminya untuk menceraikan istri kedua? Karena khawatir tidak bisa ikhlas berbagi dan suami tidak bisa adil. Jika harus poligami, bolehkah mengajukan syarat seperti agar suami memperbaiki ibadah dan nafkah batinnya? Pertanyaan kedua, dosakah jika istri pertama bercerita dengan orang tua dan saudara kandungnya? Ya, wallahu a'lam. Yang pertama, tetap ummahat nggak boleh minta cerai kalau tanpa alasan syar'i. Tapi yang ummahat bisa lakukan, ya sudah, karena sudah terlanjur, ummahat bisa memberikan syarat-syarat. Syaratnya tetap harus adil. Adil kan dalam dua saja ummahatnya. Adil dalam memberikan nafkah materi, yang kedua adil dalam jadwal bermalam. Kalau dua ini dilakukan suami ketika dia poligami, maka nggak berhak seorang istri menuntut cerai. Kecuali suaminya nggak bisa berlaku adil. Baru sang istri boleh untuk menuntut cerai tersebut. Karena sering kan hadisnya ummahat dengar, hadis riwayat Abu Daud, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin lam yarih raihatal jannah. Istri manapun yang dia minta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia nggak mencium aroma surga. Nah ini kaidahnya umat. Kecuali tadi ya, suami memang tidak berlaku adil di dalam melakukan poligami. Ya. Yang kedua,
Kalau ummahat memang ya ingin mempertahankan pernikahan ini dan ini yang sebaiknya, walaupun saya tahulah berat memang ya menerima suami yang nikahnya diam-diam lagi gak bilang-bilang, ini agak berat, tapi tetap disitulah mungkin ujian yang Allah berikan kepada kita ya, barangkali disitulah pintu surganya seorang ummahat. Dia diuji untuk bisa ridho, tetap mempertahankan keluarga, mempertahankan keikhlasannya. Namun tadi ya, dia tidak ceritakan itu kepada saudara atau orang tuanya. Kalau sudah diceritain jadi panjang. Kalau sudah keluar dari keluarga pasti malah jadi rame itu. Bukan malah untuk mendukung mempertahankan, tapi pasti justru inginnya dipisahkan. Dan Anda sudah sampaikan tentang mudorotnya perceraian, apalagi kalau itu sudah punya anak rumah. Kasihan psikologi anak tersebut yang dia kehilangan salah satu dari orang tuanya. Kalau masih mampu bertahan, bertahan ummahat. Kalau memang suami bisa berlaku adil. Tapi ini bukan jawaban yang saklek ya. Silakan tanya kepada asatizah atau ustazah yang juga pernah dipoligami gitu. Coba tanya kepada praktisi yang mereka mungkin jauh lebih berilmu dari apa yang Anda sampaikan. Allahu ta'ala a'lam bisu. Yang online ada? Oh enggak ada. Baik. Kosong ya? Iya. Mudah-mudahan dengerinnya nggak sambil tidur jadi ketiduran. Iya. Tapi kalau memang tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.